Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rensi Hidayah, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan tugas mata kuliah perancangan WebGIS. Tugasnya yaitu membuat sebuah WebGIS sebaran bencana Kabupaten Tanggamus tahun 2025. WebGIS ini dibangun menggunakan 3 tools utama. Yang pertama ada Quantum GIS untuk mengolah data spasial. Kemudian yang kedua ada Visual Studio Code untuk membangun websitenya. Dan yang ketiga ada GitHub sebagai platform untuk mempublikasikan WebGIS agar bisa diakses oleh publik. Jadi sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita lihat dulu tampilan akhir dari WebGIS yang sudah saya buat. Langkah pertama adalah mengumpulkan data spasial yang akan ditampilkan di WebGIS. Jadi untuk proyek ini saya menggunakan 2 jenis data. Data yang pertama adalah data administrasi wilayah, yaitu batas-batas kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Saya mengunduh data tersebut dari tanahair.indonesia.co.id. Yang kedua adalah data rekapitulasi bencana tahun 2025 yang saya peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Tanggamus. Nah, dari data BPBD ini saya rekap ke dalam Microsoft Excel dengan format spreadsheet yang berisi kolom nama lokasi, jenis bencana, dan yang paling penting ada koordinat lintang dan bujur dari setiap titik kejadian bencana. Kemudian file Excel tersebut saya simpan dalam format CSV karena format ini yang bisa dibaca oleh Quantum GIS untuk dijadikan data spasial berbasis titik koordinat. Pertama, saya membuka Quantum GIS dan mengimpor shapefile batas kecamatan Kabupaten Tanggamus. Caranya melalui menu layer, kemudian add layer, lalu add vector layer. Nah, setelah layer masuk, kemudian saya mengatur simbologi atau pewarnaan peta. Di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus saya beri warna yang berbeda agar tampilannya lebih menarik dan mudah dibedakan pada peta webnya nanti. Selanjutnya, untuk data titik bencana dari file CSV tadi, saya mengimpornya menggunakan fitur Add Delimited Text Layer di Quantum GIS. Hal yang sangat penting adalah memastikan koordinat reference system atau CRS-nya itu diatur ke EPSG 4326 atau yang dikenal sebagai WGS 48. Jadi ini penting agar koordinat yang dihasilkan kompatibel dengan Live.js yang akan kita gunakan di website nanti. Kemudian tahap terakhir di Quantum GIS adalah mengekspor semua layer ke dalam format GeoJSON. Jadi GeoJSON ini dipilih karena merupakan format data spasial berbasis JavaScript Object Nation yang bisa langsung dibaca oleh browser web dan library Live.js. Caranya, klik kanan layer, pilih export, kemudian save feature as, lalu pilih format GeoJSON. Saya melakukan proses ekspor ini untuk setiap layer menghasilkan beberapa file GeoJSON yang kemudian disimpan di dalam folder data di dalam folder proyek. Jadi setelah semua data GeoJSON siap, langkah berikutnya adalah membangun tampilan website menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini sudah ada folder proyek saya. Nah, di dalam folder utama bernama website pertama. Terdapat 3 subfolder dan beberapa file. Jadi folder image berisi semua gambar yang ditampilkan di website. Kemudian folder icon ini berisi icon-icon khusus untuk masing-masing jenis bencana yang akan ditampilkan di peta. Dan folder data berisi semua file GeoJSON yang tadi kita ekspor dari Quantum GIS. Untuk file HTML dan CSS, website ini memiliki beberapa halaman. Jadi halaman utama atau beranda itu ada di indeks HTML. Kemudian halaman peta interaktif ada di peta lengkap HTML. Ini adalah halaman inti dari WebGIS yang saya buat. Kemudian ada juga halaman untuk masing-masing jenis bencana, yaitu ada banjir bandang HTML, banjirop HTML, gempa bumi, tanah longsor, dan puting beliung HTML. Jadi setiap halaman ini memiliki informasi dari masing-masing bencana tersebut. Selain itu ada halaman mitigasi yang berisi panduan mitigasi bencana, dan ada halaman WebGIS yang menjelaskan sistem ini, halaman tujuan, dan halaman profil pembuat. Sekarang mari kita lihat bagian terpenting, yaitu file
peta lengkap HTML. Nah, di bagian head saya memasukkan library Leaflet.js melalui CDN. Leaflet adalah library JavaScript open source yang memungkinkan kita menampilkan peta interaktif di browser. Peta diinisialisasi dengan koordinat pusat Kabupaten Tanggamus dan base map atau peta dasar yang digunakan adalah OpenStreetMap. Ini tersedia secara gratis. Jadi file JSON kemudian di-load menggunakan JavaScript. Dari sinilah data spasial yang sudah kita buat di QuantumGIS tampil sebagai lapisan di atas peta. Untuk setiap titik bencana, saya menggunakan icon custom dari folder icon yang sudah saya siapkan. Ketika pengguna mengklik icon, muncul pop-up yang berisi informasi detail tentang bencana tersebut. Jadi setelah semua file selesai dibuat, sekarang kita lihat tampilan lengkap website yang sudah berhasil kita bangun. Nah, setelah website selesai dibangun dan sudah kita uji coba, kemudian langkah selanjutnya adalah mengunggah semua file ke GitHub. Pertama, kita buka github.com dan login ke akun kita. Kemudian klik tombol new untuk membuat repository baru. Saya beri nama repository ini adalah WebGIS Sebaran Bencana Tanggamus 2025. Kemudian centang opsi add a readme file agar repository langsung memiliki file readme. Setelah itu klik create repository. Kemudian setelah klik repository berhasil dibuat, sekarang tinggal upload seluruh file proyek. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan tombol add file, kemudian pilih upload file atau seret semua file dan folder proyek dari komputer ke halaman tersebut. Tapi saya mengupload semua data menggunakan terminal langsung dari VS Code-nya. Dan setelah itu, pastikan semua folder dan file sudah masuk, termasuk folder image, folder icon, folder data yang berisi file GeoJSON, serta semua file HTML dan CSS. Setelah semua file terunggah, kemudian langkah terakhir adalah mempublikasikan WebGIS agar bisa diakses oleh siapa saja melalui internet menggunakan fitur GitHub Page yang tersedia secara gratis. Di dalam repository GitHub, klik tab settings yang ada di bagian atas. Kemudian di menu sidebar sebelah kiri, cari dan klik menu Page. Di bagian Source, kita pilih branch main, kemudian folder root, lalu klik Save. Nah, proses ini memberitahu GitHub bahwa file website kita ada di branch main dan folder utama. Setelah menunggu 1 hingga 2 menit dan merefresh halaman, akan muncul notifikasi bahwa website kita sudah berhasil dipublikasikan, disertai dengan link publikasinya. Nah, format linknya adalah nama pengguna GitHub, .github.io/, nama repository. Nah, link inilah yang bisa dibagikan kepada siapa saja untuk mengakses WebGIS. Nah, disinilah hasilnya. WebGIS Sebaran Bencana Kabupaten Tanggamus 2025 sudah bisa diakses secara publik melalui internet. Baik, demikianlah penjelasan lengkap mengenai proses pembuatan WebGIS Sebaran Bencana Kabupaten Tanggamus, mulai dari pengunduhan data, pengolahan di QGIS, pembangunan website di VS Code, hingga publikasi di GitHub Page. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.